Salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Permen Hek dengan judul Kiprah Kiai Abbas dalam pertempuran 10 November di Surabaya. November tahun 1945 adalah hari pertempuran besar yang pernah terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran tersebut merupakan pertempuran besar antara tentara sekutu yang dipimpin Inggris dengan pemerintah Indonesia yang dibantu milisi-milisi perjuangan dari berbagai daerah yang sengaja datang untuk menyerahkan nyawa ke Surabaya. Karena begitu dahsyatnya perang ini sampai pemerintah Indonesia di kemudian hari menetapkan 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sebab pada hari inilah pahlawan-pahlawan yang datang berjuang ke Surabaya, baik yang gugur maupun yang hidup, tak mampu dihitung bilangannya. Di antara milisi-milisi pejuang yang turut membantu pemerintah dalam melawan sekutu pada 10 November 1945 adalah milisi Sabilillah. Milisi ini merupakan milisi yang didirikan oleh para ulama. Adapun dalam perang 10 November berdasarkan musyawarah yang diadakan di Rembang, yaitu di kediaman Kiai Bisri, diputuskan bahwa yang menjadi panglima perang milisi Sabilillah adalah rangka atau dalam rangka menghadapi sekutu di Surabaya adalah Kiai Abbas bin Abdul Jamil. Beliau merupakan kiai karismatik yang berasal dari pesantren Buntet, Cirebon. Kiai Abbas merupakan anak Kiai Abdul Jamil, cucu dari Kiai Muta'at. Adapun buyut beliau adalah Kiai Mukhoyim atau orang Buntet biasa menyebut beliau Mbah Mukhoyim. Buyut beliau merupakan pendiri pesantren Buntet. Kiai Abbas lahir pada hari Jumat tanggal 24 Dzulhijjah tahun 1300 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1879 Masehi di Kelurahan Pekalangan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Selain berperan dalam perang kemerdekaan di Surabaya, beliau juga kiai yang telah membuat semacam struktur atau metodologi pengajaran di Pondok Buntet pesantren Cirebon yang sebelumnya belum diatur dengan baik. Kiai Abbas juga berperan terhadap berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua bagian hukum atau Suriah di organisasi Sarekat Islam. Dan selain itu, beliau juga merupakan seorang muslim tarekat Satariyah dan tarekat Tijaniyah di Cirebon. Adapun dalam kaitannya dengan peristiwa perang serta kiprah Kiai Abbas selaku panglima milisi Sabilillah dalam perang 10 November di Surabaya adalah sebagai berikut. Dari Cirebon bersama
bersama santri-santrinya beliau naik kereta api menuju Rembang. Pada waktu itu Kyai Abbas tampak mengenakan jas buka abu-abu, kain sarung plekat, serta bersorban dan beralas kaki bakiak. Setibanya di stasiun Rembang, Jawa Tengah, ternyata sudah banyak orang yang menunggu kedatangan beliau. Rombongan Kyai Abbas lalu diantar ke pondok pesantren Kyai Bisri di Rembang. Malam harinya dilakukan musyawarah untuk menentukan teknik peperangan yang digunakan serta menentukan siapa yang menjadi panglima sabilillah dalam rangka menghadapi sekutu. Hasil musyawarah itu kemudian memutuskan bahwa yang menjadi komando atau panglima pertempuran dipercayakan kepada Kyai Abbas. Usai sholat subuh, pondok pesantren Rembang sudah ramai oleh para santri yang siap mati berjuang melawan penjajah. Rombongan lalu berangkat ke Surabaya. Sebelum berangkat ke Surabaya, Kyai Abbas sempat memanggil nama santri Abdul Wahid dan meminta sandal bakiak yang dititipkan telah kepadanya saat di Cirebon. Kyai Abbas lalu berangkat dengan menumpang mobil sedan kuno. Saat pertempuran di Surabaya, Kyai Abbas dan kiai lainnya berada di tempat yang agak tinggi, sehingga ia bisa dengan jelas mengamati jalannya perang. Dan dari tempat itulah milisi sabilillah yang dipimpin beliau melancarkan serangan-serangannya. Dari ketinggian ini pula lah pasukan sabilillah yang dikomandai Kyai Abbas diceritakan banyak membunuh tentara sekutu. Bahkan beberapa pesawat tempur milik sekutu berhasil dijatuhkan melalui perjuangan beliau dan milisi sabilillah. Demikianlah sekelumit mengenai perjuangan Kyai Abbas dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan 4 bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, saudara, demikian tadi kisah tentang perjuangan seorang tokoh ulama, Kyai Abbas, dalam pertempuran 10 November di kota Surabaya. Salam Rayu, salam budaya, sampai jumpa.